Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu sistem seluler, sistem komunikasi seluler, dan bagaimana cara kerja komunikasi seluler. Sistem seluler, sistem komunikasi seluler atau Public Switched Telephone Network. Sistem seluler adalah suatu sistem komunikasi yang dapat memberikan layanan telekomunikasi, baik data, voice, maupun video di mana akses pelanggannya dapat dilakukan dalam keadaan bergerak. Sedangkan sistem komunikasi seluler adalah salah satu jenis komunikasi bergerak, yaitu suatu komunikasi antara dua buah terminal dengan salah satu atau kedua terminal berpindah tempat. Namun, apakah kalian pernah membayangkan bagaimana proses ponsel melakukan panggilan suara? Jadi, ponsel kita terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan dan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Pada saat kita berbicara di ponsel, suara kita diambil oleh mikrofon. Dan sinyal suara kita diubah ke bentuk sinyal digital dengan menggunakan bantuan sensor MEMS dan IC. Sinyal suara ini berbentuk 0S dan 1S. Kemudian antena dalam ponsel menerima sinyal ini dan mentransmisikannya ke dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik mentransmisikan sinyal suara tadi dengan mengubah karakteristik gelombang, seperti amplitudo, frekuensi, fase, atau bahkan keduanya. Kemudian dikirimkan ke menara seluler untuk mencari tujuan yang akan dipanggil. Komunikasi ini masuk ke dalam jenis full duplex. Konsep kita menggunakan wireless, yaitu di mana cara kerjanya tanpa menggunakan kabel untuk berkomunikasi dengan pengguna lain. Gelombang elektromagnetik tidaklah bisa melakukan komunikasi jika terganggu oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis, cuaca buruk, dan bahkan bentuk bumi kita yang bulat pun bisa jadi penyebabnya. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah geografis area itu akan terbagi menjadi sel-sel heksagonal yang memiliki masing-masing menara dan sifat frekuensinya tersendiri yang saling berhubungan menggunakan kabel, lebih tepatnya kabel serat optik. Kabel serat optik ini diletakkan di bawah tanah ataupun bahkan di dasar lautan. Saat kita berbicara di ponsel, suara kita diambil oleh mikrofon dan sinyal suara kita diubah ke bentuk sinyal listrik yang setelah itu dipancarkan ke BTS terdekat oleh ponsel. Kemudian BTS menerima sinyal itu untuk diteruskan ke kantor telekomunikasi, lalu meneruskan sinyal BTS terdekat untuk diteruskan kepada penerima. Sinyal yang sampai ke penerima diubah menjadi gelombang suara oleh speaker. Namun, apakah semudah itu kita dapat berkomunikasi melalui ponsel? Lalu, bagaimana caranya BTS bisa mengetahui lokasi BTS teman? Cara menemukannya dengan menggunakan bantuan Mobile Switching Center atau MSC. MSC adalah titik pusat dari sekelompok BTS. MSC adalah pusat informasi dari kartu langganan kita yang akan menjadi home MSC Anda. Home MSC ini menyimpan data seperti paket layanan, lokasi Anda saat ini, dan status aktivitas Anda. Jika Anda pindah keluaran home MSC Anda, maka akan ada forange MSC yang akan membantu Anda untuk memberikan info ke home MSC. Jadi seperti itulah cara kerja komunikasi seluler. Lalu ini adalah gambar arsitektur jaringan sistem seluler. Lalu jaringan GSM terdiri atas 4 subsistem, yaitu yang pertama mobile system, yang kedua base station subsystem, dan yang ketiga network subsystem, lalu yang keempat adalah operation and support system. Yang pertama, mobile station. Mobile station adalah perangkat yang mengirim dan menerima sinyal radio. MS dapat berupa mobile handset atau personal digital assistant atau PDA. MS terdiri dari Mobile Equipment atau ME dan Subscriber Identity Module atau SIM. ME berisi transceiver radio, display, dan digital signal processor. SIM digunakan agar network dapat mengenali user. Lalu yang kedua ada base station system
adalah antarmuka antara MS dengan MSC Mobile Switching Center pada sistem seluler GSM. BSS sendiri terdiri atas BTS, Base Transceiver Station, dan yang kedua BSC, Base Station Controller. Pengertian untuk BTS sendiri adalah perangkat GSM yang berhubungan langsung dengan MS dan berfungsi sebagai pengirim dan penerima sinyal dengan tinggi berkisar 15-92 meter. Hubungan antara BTS dan MSC dihubungkan melalui microwave atau kabel dengan kecepatan saluran 2 MB per second. Power pancar yang digunakan oleh BTS adalah maksimum 100 watt. Kemudian BSC atau Base Station Controller berfungsi untuk mengatur koneksi BTS yang berada dalam kendalinya. Fungsi tersebut kemungkinan operasi seperti handover, cell site configuration, manajemen of radio, resource, dan menyetel power level. Dari frekuensi radio BTS, pada jaringan GSM, BSC mengatur lebih dari 70 BTS. Kemudian, Network Switching Subsystem merupakan komponen utama switching jaringan GSM. Fungsi utama dari NSS adalah mengatur komunikasi antara jaringan GSM dengan jaringan lain. Komponen dari Network Switching Subsystem adalah Mobile Switching, Visitor Location Register, Home Location Register, Equipment Identity Register, dan Authentic Center. Sekian video kali ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.